Editorial Lintas Pasaman Barat, Pilkada serentak harus berjalan di rel kebenaran dan keadilan yang demokrasi. Dengan telah berakhirnya kontrak tayangan video kampanye dengan beberapa kandidat, maka Lintas Pasaman Barat kembali konsisten sebagai penyiaran independen. Pada kontestasi Pilkada Pasaman Barat 2024 ini, diikuti 4 pasang calon kepala daerah, diantaranya pasangan nomor 1 Yulianto M. Ivan, pasangan nomor 2 Dalius Heri Miheldi, sedangkan pasangan nomor 3 Hamsuardi Kusnadi, dan pasangan nomor 4 Jailani Samsul Bahri. Dari keempat pasang kandidat ini, merupakan putra terbaik Pasaman Barat, adalah orang yang pernah menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk kemajuan wilayah ini. Pemilihan kepala daerah Pilkada Pasaman Barat sebagai sebuah kompetisi demokrasi untuk menentukan masa depan pembangunan yang berkeadilan, tidak harus mempersoalkan menang atau kalah. Sekalipun di dalamnya mengandung upaya untuk menumbangkan kandidat lain, Pilkada Pasaman Barat, sangat kita harapkan, harus berjalan di atas rel kebenaran dan keadilan. Seluruh pihak yang terlibat mulai dari kandidat, tim sukses, para pendukung pasangan calon, bahkan pihak penyelenggara dituntut menjaga integritas, etika, dan kejujuran. Sekalipun kemenangan politik teramat penting, kita tentu bersepakat proses demokrasi yang adil, mestilah dikedepankan. Kesepakatan itu harus lahir dari keinsafan, bahwa pilkada sejatinya ajang untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi masyarakat Pasaman Barat. Pemimpin yang memiliki segudang ide, konsep, maupun karya untuk membawa wilayahnya ini lebih maju, lebih tenteram, dan lebih sejahtera. Ketika pilkada hanya dipandang sebagai ajang menang atau kalah, maka sulit bagi masyarakat untuk hidup bersama dalam kebaikan apalagi membawa kedamaian, dan akan menimbulkan kontestasi kepala daerah yang melahirkan mimpi buruk, karena menjadi arena konflik dan ketidakadilan. Bagi tokoh masyarakat Pasaman Barat, yang tidak menumpang kepentingan, harus mendorong kontestasi ini menjadi kompetisi sehat, kompetisi yang tidak dihinggapi manipulasi, atau kecurangan, agar tidak merusak integritas pemilihan. Banyak cara-cara sederhana. Misalnya, dalam hal kampanye. Pasangan calon haruslah berkampanye berdasarkan rekam jejak, fakta, dan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar janji kosong, dan jangan pula menggunakan kampanye hitam yang hanya memfitnah lawan, menyerang secara pribadi atau sampai menggunakan informasi yang tidak berdasar. Adapun cara lain untuk menjaga pilkada berjalan di rel berkeadilan ialah dengan menghindari money politics. Jangan pernah mengiming-imingi calon pemilih dengan uang karena praktik membeli suara mengaburkan prinsip dasar demokrasi. Masyarakat yang tergiur oleh uang berpotensi mencoblos kandidat hanya demi keuntungan sesaat, akan menghasilkan pemimpin yang berakhlak kotor, akan memperburuk kinerja pemerintahan ke depannya. Jika politik uang dibiasakan, kontestasi pilkada akan berdampak buruk untuk kemajuan pembangunan masa depan Pasaman Barat. Ini tentu akan memperburuk kualitas demokrasi secara keseluruhan, juga akan berdampak pada pemilih. Bila tidak ada yang menyawer atau memberikan rupiah, maka pemilih enggan datang ke tempat pemungutan suara TPS. Hal-hal seperti ini tidak akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Selain menghindari kampanye hitam dan politik uang, masih banyak cara yang bisa dilakukan agar Pilkada Pasaman Barat 2024 berlangsung jujur dan adil. Itu bukan hanya tugas penyelenggara, kontestan, tim kampanye, dan partai politik, akan tetapi kesuksesan itu, tidak terlepas dari keterlibatan peran aktif masyarakat, akan dapat membawa dampak yang sangat besar terhadap kemajuan sosial, ekonomi, dan politik di tingkat lokal maupun nasional. Pilkada Pasaman Barat 2024, menjadi momentum kritis apakah negeri ini akan melangkah menuju masa depan yang lebih cerah, atau malah justru terperosok dalam praktik buram, yang merusak tatanan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Untuk itu marilah kita sukseskan Pilkada Pasaman Barat 2024 ini, dengan merajut tali persaudaraan,
walaupun pilihan kita berbeda nantinya. Terima kasih sudah bergabung dengan channel Lintas Pasaman Barat, Facebooknya Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat.